Bismillahirrahmanirrahim. فتح بالفتوح والمنو والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم وأولياء صلحاء هذه البلدة أن الله تغشر المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. Sampai mana nih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahiku fil masjid dhulmatun fil qabri rawahu ad-Dailami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertawa di dalam masjid dhulmatun fil qabri, menjadi sebab kegelapan di dalam kubur. Kuburan itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Bergantung daripada amal manusia. Dan ini adalah transit pertama perjalanan manusia dari dunia menuju ke akhirat. Setelah dari kubur nanti dihantarkan ke alam kebangkitan. Bangkit artinya hidup lagi setelah kematian. Setelah itu digiring ke mahsyar untuk dihisab, untuk ditimbang amalnya, untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah selesai digiring ada di tepi neraka jahanam. Diperintahkan satu persatu melewati jembatan Sirat. Semua orang ketakutan kalau udah bebas daripada jembatan Sirat, itu berarti aman. Tinggal terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang selamat. Amin. Sebab-sebab daripada manusia tadi itu sengsara di kuburnya, yaitu tertawa di masjid. Masjid ini tempat yang mulia, karena itu harus dimuliakan. Nggak boleh dibuat main-main, buat bergurau, dibuat cekakak-cekiki. Masuk masjid harus diniati ibadah. Berangkat ke masjid bukan untuk jagongan. Khairu biga'il ardi masajiduha, kata Nabi. Wa syarru biga'il ardi
aswaquha. Sebaik-baik lahan di bumi ini adalah masjid. Sejelek-jelek lahan di bumi ini adalah pasar. Kenapa masjid menjadi sebaik-baik tempat, sebaik-baik lahan daerah? Karena mulai pembangunan masjid itu digunakan untuk ibadah. Salat Jum'ah, salat berjamaah, i'tikaf, zikir, majelis, baca Quran, khutbah, masjid semuanya. Pasar itu dibangun untuk urusan dunia. Jual beli, toko, belum lagi di situ renten. Belum lagi orang meninggalkan sholat. Belum lagi perempuan membuka aurat. Apalagi sarang perjudian, macam-macam dah. Karena itu masjid ini menjadi tempat yang paling baik, pasar paling Cuma anehnya orang kalau masuk masjid jarang. Padahal yang masuk masjid berarti orang yang senang dengan kebaikan. Yang masuk pasar berjubel. Padahal orang yang masuk pasar itu cari dunia. Masuk masjid cari pahala. Nah, karena itu diriwayatkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu menyaksikan seseorang yang dia tadi itu kebiasaannya adalah pergi ke masjid. Pergi ke masjid untuk ibadah. Bukan bawa rokok sama kopi untuk ngerumpi. Pergi masjid untuk ibadah. Kebiasaannya begitu, saksikan. Dia orang beriman. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Inna kalau bergandeng dengan mazaidah ada ifadatul hasar ya. Innama hanya saja. Ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah itu. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir. Hitungannya senang masjid itu kekuatan iman. Ada orang sepak bola jatuh bangun siap 1,5 jam padahal permainannya. Wow, siap, senangnya setengah mati. Kuat. Rumahnya dengan masjid 4 meter, nggak kuat berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah 10 menit. Kenapa? Karena memang kekuatan imannya yang lemah. Kekuatan sepak bolanya yang hebat. Ada orang buta, kadang-kadang rumahnya jauh, tua, tetap sambil tungketan, dia itu pergi ke masjid. Kenapa? Orang ini fisiknya lemah tapi imannya kuat. Karena itu yang senang masjid, yang cinta masjid, yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang kuat imannya kepada Allah dan hari akhirat. Masjid ini untuk ibadah. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid itu memang dibangun, didirikan untuk perbuatan takwa kepada Allah. Dibuat omong-omongan, dibuat ngobrol, nggak benar. Di dalam kitab Nasihat Diniyah diriwayatkan, disebutkan di situ adalah satu riwayat, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat
kama ta'kulun narul hatab. Omong-omong yang enggak berguna di masjid, kalau ngomongnya nasihat enggak apa-apa. Omong-omong yang enggak berguna, ngerasani orang, mencaci orang, cerita politik, cerita itu dan ini. Omong-omong di masjid itu akan memakan, melahap, menghanguskan pahala-pahala orang itu sebagaimana api menghanguskan kayu. Beli kayu mahal, saudara. Mahal kayu itu. Tapi kalau udah terbakar, nggak ada yang mau. Siapa mau beli kayu wis mari gobong? Begitulah juga ibadah, umrah, sedekah, dakwah, itu semuanya adalah pahala-pahala dan pahala. Tapi gara-gara sebab ngomong yang tidak berfaedah di masjid, hangus semuanya nantinya. Karena itu kalau ada di masjid, mulutnya digunakan zikir, ojo cerita sing ndak-ndak. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk kalam ini ada di masjid, yaitu berbicara yang negatif. Masa di masjid cerita porno? Mari ngono labelnya dakwah. Dakwah ilallah. Al-mau'izatul hasanah yang berikutnya adalah fulan. Ceritanya porno. Ini bukan mau'izah hasanah ini. Mau'izah sayyi'ah ini. Hati-hati. Yang mubah aja jangan di masjid. Apalagi yang kotor-kotor, yang tidak pantas. Karena itu diriwayatkan juga dalam kitab Ihya, disebutkan di athar atau khabar, al-hadithu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaimu al-hashish. Ngomong, ngobrol, bercanda, ngerumpi ada di masjid itu akan memakan. Itu kenapa laki-laki ada di daerah perempuan tuh? Laki-laki jangan ada di daerah perempuan. Itu Banser. Coba itu diatur, laki-laki tidak boleh di daerah perempuan. Berbicara ada di masjid itu akan memakan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan sebagaimana binatang makan rumput. Coba. Itu kenapa? Situ di sebelah utara sana itu yang laki-laki supaya pindah. Itu jalannya perempuan, ada orang-orang perempuan duduk itu. Loh ya apa sih kok enggak paham gitu? Utara situ. Ada laki-laki enggak di situ duduk? Suruh pindah ke sini. Udah dikasih tabir kok untuk itu daerah perempuan. Enggak ada. Ya wis. Ngomong-ngomong, ngobrol ada di masjid itu akan memakan pahala seperti binatang ternak makan rumput. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ngunyah terus kan. Kambing itu mangan, semenjak ada rumput terus gitu. Terus keliling, dimakan. Rumput tadi itu tidak kober gede. Kalau ada banyak kambing ada di situ, banyak angon-angon ada di situ, banyak unta ada di situ, banyak lembu ada di situ. Itu tidak sampai besar udah dimakani sama binatang-binatang tadi itu. Begitu juga
pahala-pahala manusia ketika dia itu banyak ngobrol ada di masjid, itu akan termakan dengan itu semuanya. Nggak kelihatan itu semuanya pahala-pahala. Nah, karena itu hati-hati. Jangan masuk masjid kecuali dengan adab. Jangan masuk masjid kecuali dengan akhlak. Oh, tuh, lihat bagaimana diajari. Keluar dari rumah sudah ada doanya, mau ke masjid di jalan itu ada doanya. Allahumma bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan wal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik antafara dan seterusnya. Ini doa diatur. Jadi berangkat itu sambil berdoa. Kemudian berjalannya itu dengan sakinah wal waghar, jangan tolak-toleh. Jungkrak-jungkrakan pergi ke masjid. Jangan tolak-toleh. Jalan yang tenang, jalan yang khusyuk. Masuk masjid, baca doa dulu. Dahulukan kaki kanan. Setelah itu jangan langsung duduk. Tahiyatul masjid. Setelah itu niat i'tikaf, ibadahnya ditingkatkan, salat berjamaah, qobliyah ada, ba'diyah ada, duha ada, witir ada. Waduh, semuanya ibadah. Keluar dari masjid, kaki kiri diatur semuanya. Kenapa? Karena untuk menghargai masjid. Itu hati-hati. Jangan dianggap enteng itu. Dibuat main-main. Pernah terjadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini. Ya? Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat ada dua orang. Dua orang ini main-main ada di masjid. Panggil. Sini. Man antuma? Siapa kamu ini dua orang ini? Kami orang luar kota, min ahli Taif, kami dari negeri Taif. Waktu itu dengan kota Madinah. Oh, kamu tamu. Lau kuntuma min ahli balad, la uja'tukuma. Kalau kamu penduduk kota Madinah, tak ajar kamu. Itu namanya tidak sopan ada di masjid. Tarfa'ani aswatakuma fil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu angkat suara kamu di masjid Rasulullah. Tidak pantas ini masjidnya Nabi, kota Madinah. Kemudian mengangkat suara begitu. Enggak sopan. Selamat kamu tamu. Untung kamu tamu. Bukan tamu, tak seplak pun. Akan-akan begitu. Tak sambuk kamu. Biar kamu taruh itu tahu adab. Ini pemimpin. Yang tidak benar ada di masjid ditegur. Loh, sekarang masjid kadang-kadang sama warung hampir sama. Rokokan. Makruh. Ini mulutnya orang gini ini tidak benar. Jangan. Orang itu Pak, ada takwa dohir, ada takwa batin. Takwa dohir, kamu baca Quran. Itu takwa dohir. Takwa dohir, kamu sholat, itu takwa dohir. Takwa batin apa? Ta'dim. Kamu baca Quran, mengagungkan itu Al-Quran. Oh, kalau baca itu jangan cepet-cepetan. Warattilil Qur'ana tartila. Itu untuk mengagungkan Quran. Oh, kalau baca Quran itu jangan sama dengan baca yang lainnya. Maksudnya, kalau baca yang lainnya misalnya kamu baca kalau Rasulullah SAW sudah kata ditutfi wa ghadabar Rabb. Tak apa-apa. Tapi kalau Quran ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan umatku loh. Kalau orang enggak ngelakukan baca Quran. Diatur. Bacanya diatur. Kenapa? Bentuk takdim mengagungkan Al-Quran. Kemudian direnungi maknanya. Ini takdim mengagungkan Al-Quran itu adalah takwa hati, takwa batin. Masuk masjid itu ibadah.
Anda masuk masjid, mengagungkan masjid, baca doanya, mendahulukan kaki kanan, sopan di masjid, mengagungkan masjid, itu namanya takwa hati. Takwa zahir, takwa enggak ada takwa hati, enggak diterima nanti sama Allah. Karena itu dikatakan waman yu'azzim, nih ta'zim. Waman yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama. Salatkah itu syiar, masuk masjidkah itu syiar, sholawatkah itu syiar, zikirkah itu syiar, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah satu bentuk ketakwaan dalam hati. Itu takwal qulub. Itu takwal qulub. Jadi takzimnya, mengagungkannya, duduk ramenya, yu'adzim syairallah, ambek merecon dengan kembang api. Pas makom, ya Nabi salam alaika, seharusnya hatinya tadi itu merindukan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, cetar cetor, cetar cetor. Lah, mana takwal qulubnya? Kamu malah merusak kekhusyuan dalam hati. Sama dengan sholat tabuhan, drumbenan. Tidak ada. Syiar itu bukan drumben. Syiar itu bukan mercon. Ta'zim syair Allah itu bukan dengan cara salon sakit-kete. Tapi ta'zim syair Allah satu bentuk pengagungan hati terhadap zikir, terhadap sholawat, terhadap bacaan Quran, terhadap masjid, terhadap sholat, mengagungkan, menghargai. Itu namanya ta'zim syairallah. Duduk rame. Makom digantung ono kates, ono duren, ono manggis. Makom rebutan, kudak. Loh, mana ta'zimnya? Bukan itu. Mengagungkan syiar Allah bukan gitu. Kalau sholawat khusyuk. Karena itu sampean diajak ada lagunya sholawat. Anda sholawat bisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muslim. Bisa. Tapi diatur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Loh, ini kenapa? Ini satu bentuk takdim, mengagungkan syiar Allah. Kalau salam berdiri, ya Nabi salam, ini satu bentuk takdim, yaitu takwal qulub. Salam dan salawat ngeleset boleh. Salam dan sholawat dodok tak bobo. Tapi kamu tidak ada takzimnya. Takwal qulubnya tidak ada, takwa bohirnya ada. Karena itu diajari cara mentakzim. Ngatek untuk salam dan sholawat kepada Nabi SAW. Demikian juga masuk ke masjid. Jangan asal masuk, diajari takzim, cara mengagungkannya. Baca doa dulu. Salawat kepada Nabi, kemudian baca Allahumma iftahli abwaba rahmatik, mendahulukan kaki kanan, ta'zim, mengagungkan masjid, mlebu sikil kiwa. Loh, kon rekan WC tadi. Ini masjid lah. Ini semuanya ngajari supaya kita bisa mengagungkan syiar Allah. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah. Fama haqquhu an yaqula illa khaira. Orang itu kalau mau masuk ke masjid, duduk ada di masjid, itu seperti orang menghadiri majelis Tuhan. Maka wajibnya dia tidak boleh berkata kecuali yang baik. Kira-kira sampean masuk istana
atau masuk markas sipur, markas kodim, markas TNI, atau Polres, masuk ke sana ngomongin ngelantur, ngakak-ngakak misalnya, cekakak, cekiki misalnya, ndak morogon wajib raimu, ditempilingi kau, Anda tidak sopan, tepak, tepok, keluar, begitu. Lah Anda masuk masjid Allah begitu, Anda sopan dong. Masuk istana sopan, masuk masjid nggak sopan. Masuk markas sopan, masuk kantor sopan, masuk masjid nggak sopan. Keliru Anda wahai umat Islam. Anda harus menghargai. Hah? Masya Allah. Karena itu di masjid ini dilarang ada jual beli. Kobra itu tuturan cincin di masjid. Aki gelem kan? Loh, tak oleh. Hah? Dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kamu melihat orang begitu jual beli di masjid, suruh doakan. La arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan tidak untung kan. Tidak pantas itu, orang berarti tidak menghargai. Masjid tidak enak kok pasar. Ini enggak benar. Ya, apalagi dodolan kopi di masjid misalnya. Dodolan jajan tidak benar. Ya. Baik. Ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di akhir zaman ternyata sudah digambarkan sama Rasulullah. Nabi berkata begini, yati fi akhir zaman unasun min ummati ya'tuna al-masajid wa yaq'uduna fiha hilaqan hilaqa dzikruhum ad-dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Di akhir zaman itu ada orang pergi ke masjid, duduk di masjid, cuma yang diomongkan dunia, cinta dunia, urusan politik, bisik-bisik, nyoblos apa kok? Urusane partai. Kadang-kadang di masjid urusan partai. Kalau sudah demikian, kalau sudah yang dibicarakan dunia dan urusan dunia, la tujalisuhum. Jangan kamu kumpul sama mereka. Jangan kamu dengarkan omongannya dia. Jauhi orang-orang itu. Falaisa lillahi bimhajah. Allah tidak perlu dengan orang itu. Artinya Allah murka dengan orang itu. Di akhir zaman akeh ngono. Dan ini bahaya ini. Makanya itu jangan sampai kamu tadi itu melakukan hal-hal yang dilarang. Sebenarnya begini, saudara. Guyu gitu di masjid. Guyu di luar masjid itu kurang bagus. Kalau terlalu. Nggak wajar. Apalagi tertawa ada di dalam masjid. Tertawa di luar masjid itu loh. Itu jangan terlalu banyak. La tuksiru dhihik. Fa inna kathrata dhihik tumitul qalb, kata Nabi. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan membuat hati mati. Akan membuat hati mati. Pernah Rasulullah menemui beberapa orang kumpul gitu, jagongan, ngakak-ngakak borong, kakak. Mbuh, di sungai ana apa ndak ngono. Dihampiri sama Rasulullah, didatangi sama Rasulullah, didekati sama Rasulullah. Udhkurul maut. Ama walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kamu yang banyak tertawa, ingat loh ya. Ingat, kamu bakal mati.
Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu tidak tahu bagaimana alam kubur, kamu nggak tahu. Aku roh, kata Nabi. Aku nih tahu. Aku menyaksikan. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya sakaratil maut kalau orang itu dicabut nyawanya. Kamu nggak tahu. Aku ini tahu. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya pengadilan Allah di hari kiamat. Bagaimana orang ketakutan ada di saat itu. Aku ini sudah tahu, kata Nabi. Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, nggak mungkin kamu akan banyak tertawa, pasti banyak menangis. Artinya, ojo nemen-nemen gitu loh. Sampai akhirnya kamu lupa mati, kamu lupa akhirat, kamu lupa kubur, kamu lupa nanti surga, kamu lupa neraka. Yang penting hiburan, yang penting asyik, yang penting senang di dunia. Lah ini bahaya dah. Ini bisa membuat hati mati. Hah? A'udzubillah min dzalik. Apalagi tujuannya adalah untuk membuat orang tertawa. Dibayar untuk membuat orang tertawa. Kata komedi. Bayar. Gimana caranya untuk membuat orang tertawa? Kadang-kadang menghina orang. Tertawa kita. Kadang-kadang jelek-jelekkan orang. Tertawa kita. Kadang-kadang cerita palsu. Tertawa kita. Lah. Orang kalau sudah senang tertawa, hati ini soro sudah. Seharusnya iling, ya Allah, gimana kalau saya mati nih, anak-anak saya ya apa nih? Ya Allah, nangis dia minta, ya Allah beri hidayah anak saya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, gitu. Kalau ingat mati, ya Allah, gimana kalau saya su'ul khotimah, ya Allah, minta kepada Allah husnul khotimah. Begitu, itu orang yang hebat, itu orang yang soleh, saudara. Alhasil, jangan terlalu banyak tertawa, nggak bagus. Ya, rubba dhahikin mala afahu wa akfanuhu qad khurrijat min indil gassar. Banyak orang yang tertawa. Kalau tertawa, mulutnya terbuka semuanya, ketok kabeh sak kerongkongane. Dia bisa tertawa begitu, padahal kafarnya udah disiapkan. Beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi dia akan dibungkus dan menjadi mayit. Loh. Ini calon-calon mayit camat ini. Calon mati ini kadang-kadang tidak mikir matinya. Kadang-kadang orang yang tertawa nggak lama mungkin kecelakaan, nggak lama mungkin kena serangan jantung, mati. Karena itu jangan banyak tertawa. Silahkan tertawa, tapi jangan terlalu banyak. Kayak mangan ngono lho. Makan itu kalau terlalu banyak kencing manis kon. Kolesterol nanti kamu. Makan itu secukupnya. Silahkan tertawa, tapi yang wajar, jangan terlalu banyak. Tidak tahu netes motone guyud dok cangkemi. Lah kalau sudah demikian, itu yang bahaya. Ini yang akan bisa mengakibatkan hati itu mati. Masya Allah. Kita lihat orang sekarang kadang-kadang ngubur jenazah sampai guyonan. Ngubur jenazah sampai guyonan. Ya apa? Kalau orang dulu itu Pak, ngubur jenazah, orang itu bingung mau takziah sama siapa ini. Biasanya yang ketok susah itu keluarganya ya, yang kelihatan paling susah ya. Yang nangis itu keluarganya, sing liyane kan ndak. Ini kalau sekarang ini sungi ngono biasae. Ngono rokokan, ngono cekakaan, ngono jagongan, ini di kuburan loh. Tapi kalau orang dulu nggak begitu, semuanya itu nangis.
Semuanya itu nangis. Dia membayangkan, ya apa oleh aku mati. Gimana kalau saya mati nih? Seberapa banyak bekalnya saya? Itu orang dulu itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu loh, menantu Rasulullah 2 kali. Menantu Rasulullah dua kali. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau sudah ingat mati atau diceritakan mati, pucat. Pucat ketakutan. Ditanya, loh kenapa Anda nih? Kok Anda ini terlalu khawatir dengan mati? Anda ini khawatir dengan kuburan. Padahal neraka itu lebih dahsyat. Lebih parah siksanya di neraka. Lah kok kuburan ini Anda lebih ketakutan begitu? Kata Sayyidina Utsman, aku ini dengarkan Nabi berkata begini. Al-gabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman wajadahu khairan, fama ba'dahu aisar. Waman wajadahu syarran, fama ba'dahu asyad. Aku ini dengarkan Nabi sendiri berkata, kuburan ini adalah tempat pertama menuju akhirat dari dunia. Sampean kalau dari dunia ke akhirat lewat mana dulu? Kuburan. Lah, orang kalau mendapatkan kuburannya ini bagus, nikmat, setelahnya tambah nikmat. Di dalam kuburan mudah, berarti setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah di pertamanya, tempat pertamanya ini siksa, maka setelahnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Aku ini khawatir kuburanku ya apa? Sayyidina Utsman yang sudah dikasih kabar oleh Nabi min ahlil jannah bakal masuk surga, khawatir kuburannya menjadi siksa. Utsman kraton cik nekati. Masya Allah. Karena itu ayo ya, kita semuanya diaturlah ya, jangan nangis toh. Nangis terus, ndak ada tertawanya. Yo sumpek keluargamu. Ya. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat. Ya Allah, saya ini masih banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak. Loh iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biar kamu tahu adab. Ini pemimpin yang tidak benar ada di masjid ditegur. Loh, sekarang masjid kadang-kadang sama warung hampir sama. Rokokan. Makruh.
Ini mulutnya orang ini tidak benar. Jangan. Orang itu Pak, ada takwa dohir, ada takwa batin. Takwa dohir, kamu baca Quran. Itu takwa dohir. Takwa dohir, kamu sholat. Itu takwa dohir. Takwa batin apa? Ta'zim. Kamu baca Quran, mengagungkan itu Al-Quran. Oh, kalau baca itu jangan cepet-cepetan. Warattilil Qur'ana tartila. Itu untuk mengagungkan Quran. Oh, kalau baca Quran itu jangan sama dengan baca yang lainnya. Maksudnya, kalau baca yang lainnya misalnya kamu baca kalau Rasulullah SAW sudah ketusi ditutfi wa ghadabar Rabb. Tak apa-apa. Tapi kalau Quran ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan umatku loh. Kalau orang enggak ngelakukan baca Quran. Diatur. Bacanya diatur. Kenapa? Bentuk ta'zim mengagungkan Al-Quran. Kemudian direnungi maknanya. Ini ta'zim mengagungkan Al-Quran itu adalah takwa hati, takwa batin. Masuk masjid itu ibadah. Kalau Anda masuk masjid mengagungkan masjid, baca doanya, mendahulukan kaki kanan, sopan di masjid, mengagungkan masjid, itu namanya takwa hati. Takwa zahir, takwa enggak ada takwa hati, enggak diterima nanti sama Allah. Karena itu dikatakan waman yu'azzim, nih ta'zim. Waman yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama. Salatkah itu syiar, masuk masjidkah itu syiar, solawatkah itu syiar, zikirkah itu syiar. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah satu bentuk ketakwaan dalam hati. Itu takwal qulub. Itu takwal qulub. Jadi ta'zimnya, mengagungkannya, duduk ramenya. Yu'azzim syairallah, ambek mercon dengan kembang api. Pas makom, ya Nabi salam alaika. Seharusnya hatinya tadi itu merindukan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Cetar, cetor, cetar, cetor. Lah, mana takwal qulubnya? Kamu malah merusak kehusyuan dalam hati. Sama dengan sholat tabuhan, drumbenan. Tidak ada. Syiar itu bukan drumben. Syiar itu bukan mercon. Ta'zim syairallah itu bukan dengan cara salon sakit-kete. Tapi ta'zim syairallah satu bentuk pengagungan hati terhadap zikir, terhadap sholawat, terhadap bacaan Quran, terhadap masjid, terhadap sholat, mengagungkan, menghargai. Itu namanya ta'zim syairallah. Duduk rame. Makom digantung ono kates, ono duren, ono manggis. Makom rebutan, kutak. Loh, mana ta'zimnya? Bukan itu. Mengagungkan syiar Allah bukan gitu. Kalau sholawat khusyuk. Karena itu sampean diajak ada lagunya sholawat. Anda sholawat bisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muslim. Bisa. Tapi diatur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Loh, ini kenapa? Ini satu bentuk ta'zim, mengagungkan syiar Allah. Kalau salam berdiri, ya Nabi salam, ini satu bentuk ta'zim, yaitu takwal qulub. Salam dan salawat ngeleset boleh.
Salam dan sholawat dodok tak bobo. Tapi kamu tidak ada ta'zimnya. Takwal kulubnya tidak ada, takwa bohirnya ada. Karena itu diajari cara mentakzim. Ngadeg untuk salam dan sholawat kepada Nabi SAW. Demikian juga masuk ke masjid. Jangan asal masuk, diajari takzim, cara mengagungkannya. Baca doa dulu. Sholawat kepada Nabi. Kemudian baca. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Mendahulukan kaki kanan. Ta'zim. Mengagungkan masjid. Melbu sikil kiwa. Loh. Kon rekan WC tadi. Ini masjid lah. Ini semuanya ngajari supaya kita bisa mengagungkan syiar Allah. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah. Fama haqquhu an yakula illa khaira. Orang itu kalau mau masuk ke masjid, duduk ada di masjid, itu seperti orang menghadiri majelis Tuhan. Maka wajibnya dia tidak boleh berkata kecuali yang baik. Kira-kira sampean masuk istana atau masuk markas sipur, markas kodim, markas TNI atau Polres, masuk ke sana ngomongin ngelantur, ngakak-ngakak misalnya, cekakak, cekiki misalnya, ndak morogon wajib raimu, ditempilingi kau, Anda tidak sopan, tepak-tepok, keluar, begitu. Lah Anda masuk masjid Allah begitu, Anda sopan dong. Masuk istana sopan, masuk masjid enggak sopan. Masuk markas sopan, masuk kantor sopan, masuk masjid enggak sopan. Keliru Anda wahai umat Islam. Anda harus menghargai. Masya Allah. Karena itu di masjid ini dilarang ada jual beli. Kobra itu turan cincin di masjid. Aki gelem kan? Loh, tak oleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Malah kalau kamu melihat orang begitu jual beli di masjid, suruh doakan. La arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan tidak untung kan. Tidak pantas itu, orang berarti tidak menghargai. Masjid tidak enak kok pasar. Ini enggak benar. Apalagi dodolan kopi di masjid misalnya. Dodolan jajan tidak benar. Ya. Baik. Ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di akhir zaman ternyata sudah digambarkan sama Rasulullah. Nabi berkata begini, yati fi akhir zaman unasun min ummati ya'tuna al-masajid wa yaq'uduna fiha hilaqan hilaqa dzikruhum ad-dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Di akhir zaman itu ada orang pergi ke masjid, duduk di masjid, cuma yang diomongkan dunia, cinta dunia, urusan politik, bisik-bisik, nyoblos apa kok? Urusane partai. Kadang-kadang di masjid urusan partai. Kalau sudah demikian, kalau sudah yang dibicarakan dunia dan urusan dunia, la tujalisuhum. Jangan kamu kumpul sama mereka. Jangan kamu dengarkan omongannya dia. Jauhi orang-orang itu. Falaisa lillahi bimhajah. Allah tidak perlu dengan orang itu. Artinya Allah murka dengan orang itu. Di akhir zaman akeh ngono. Dan ini bahaya ini. Karena itu jangan
Jangan sampai kamu tadi itu melakukan hal-hal yang dilarang. Sebenarnya begini, saudara. Guyu gitu di masjid. Guyu di luar masjid itu kurang bagus. Kalau terlalu. Nggak wajar. Apalagi tertawa ada di dalam masjid. Tertawa di luar masjid itu loh. Itu jangan terlalu banyak. La tuksiru dhihik. Fa inna kathrata dhihik tumitul qalb, kata Nabi. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan membuat hati mati. Akan membuat hati mati. Pernah Rasulullah menemui beberapa orang kumpul gitu. Jagongan. Ngakak-ngakak borong. Kok. Mbuh, di sungai ana apa ndak ngono. Dihampiri sama Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah. Didekati sama Rasulullah. Udhkurul maut. Ama walladhi nafsi biyadihi. Lau ta'lamuna ma'alam. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kamu yang banyak tertawa. Ingat loh ya. Ingat. Kamu bakal mati. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu tidak tahu bagaimana alam kubur, kamu nggak tahu. Aku roh, kata Nabi. Aku nih tahu. Aku menyaksikan. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya sakaratil maut kalau orang itu dicabut nyawanya. Kamu nggak tahu. Aku ini tahu. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya pengadilan Allah di hari kiamat. Bagaimana orang ketakutan ada di saat itu. Aku ini sudah tahu, kata Nabi. Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, nggak mungkin kamu akan banyak tertawa. Pasti banyak menangis. Artinya, ojo nemen-nemen gitu loh. Sampai akhirnya kamu lupa mati, kamu lupa akhirat, kamu lupa kubur, kamu lupa nanti surga, kamu lupa neraka. Yang penting hiburan, yang penting asyik, yang penting senang di dunia. Lah ini bahaya dah. Ini bisa membuat hati mati. A'udzubillah min dzalik. Apalagi tujuannya adalah untuk membuat orang tertawa. Dibayar untuk membuat orang tertawa. Kata komedi. Bayar. Gimana caranya untuk membuat orang tertawa? Kadang-kadang menghina orang. Tertawa kita. Kadang-kadang jelek-jelekkan orang, tertawa kita. Kadang-kadang cerita palsu, tertawa kita. Lah, orang kalau sudah seneng tertawa, hati ini soro sudah. Seharusnya iling, ya Allah, gimana kalau saya mati nih? Anak-anak saya ya apa nih? Ya Allah, nangis dia minta, ya Allah beri hidayah anak saya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, gitu. Kalau ingat mati, ya Allah, gimana kalau saya su'ul khotimah, ya Allah, minta kepada Allah husnul khotimah. Begitu, itu orang yang hebat, itu orang yang soleh, saudara. Alhasil, jangan terlalu banyak tertawa, nggak bagus. Ya, rubba dhahikin mala afahu wa akfanuhu qad khurrijat min indil gassar. Banyak orang yang tertawa. Kalau tertawa, mulutnya terbuka semuanya, ketok kabeh sak kerongkongane. Dia bisa tertawa begitu, padahal kafarnya udah disiapkan. Beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi dia akan dibungkus dan menjadi mayit.
Loh. Ini calon-calon mayit camat ini. Calon mati ini kadang-kadang tidak mikir matinya. Kadang-kadang orang yang tertawa nggak lama mungkin kecelakaan, nggak lama mungkin kena serangan jantung mati. Karena itu jangan banyak tertawa. Silahkan tertawa, tapi jangan terlalu banyak. Kayak mangan ngono lho. Makan itu kalau terlalu banyak kencing manis kon. Kolesterol nanti kamu. Makan itu secukupnya. Silahkan tertawa, tapi yang wajar, jangan terlalu banyak. Tidak tahu netes motone guyud dok cangkemi. Lah kalau sudah demikian, itu yang bahaya. Ini yang akan bisa mengakibatkan hati itu mati. Masya Allah. Kita lihat orang sekarang kadang-kadang ngubur jenazah baik guyonan. Ngubur jenazah sampai guyonan. Ya apa? Kalau orang dulu itu Pak, ngubur jenazah, orang itu bingung, mau takziah sama siapa ini? Biasanya yang ketok susah itu keluarganya ya, yang kelihatan paling susah ya. Yang nangis itu keluarganya, sing liyane kan ndak. Ini kalau sekarang ini sungi ngono biasae. Ngono rokokan, ngono cekakaan, ngono jagongan, ini di kuburan loh. Tapi kalau orang dulu nggak begitu, semuanya itu nangis. Semuanya itu nangis. Dia membayangkan, ya apa, oleh aku mati. Gimana kalau saya mati nih? Seberapa banyak bekalnya saya? Itu orang dulu itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah 2 kali. Menantu Rasulullah dua kali. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau sudah ingat mati atau diceritakan mati, pucat ketakutan. Ditanya, loh kenapa Anda nih? Kok Anda ini terlalu khawatir dengan mati? Anda ini khawatir dengan kuburan. Padahal neraka itu lebih dahsyat. Lebih parah siksanya di neraka. Lah kok kuburan ini Anda lebih ketakutan begitu? Kata Sayyidina Utsman, aku ini dengarkan Nabi berkata begini. Al-gabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman wajadahu khairan, fama ba'dahu aisar. Waman wajadahu syarran, fama ba'dahu asyad. Aku ini dengarkan Nabi sendiri berkata, kuburan ini adalah tempat pertama menuju akhirat dari dunia. Sampean kalau dari dunia ke akhirat lewat mana dulu? Kuburan. Lah, orang kalau mendapatkan kuburannya ini bagus, nikmat, setelahnya tambah nikmat. Di dalam kuburan mudah, berarti setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah di pertamanya, tempat pertamanya ini siksa, maka setelahnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Aku ini khawatir kuburanku ya apa? Sayyidina Utsman yang sudah dikasih kabar oleh Nabi min ahlil jannah bakal masuk surga, khawatir kuburannya menjadi siksa. Utsman kraton cik nikati. Masya Allah. Karena itu ayo ya, kita semuanya diaturlah ya, jangan nangis nangis terus, ndak ada tertawanya. Yo sumpek keluargamu. Ya. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak
sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat, ya Allah. Saya ini masih banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak. Loh iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan. Tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Urusan dunia, la tujalisuhum. Jangan kamu kumpul sama mereka. Jangan kamu dengarkan omongannya dia. Jauhi orang-orang itu. Falaisa lillahi bimhajah. Allah tidak perlu dengan orang itu. Artinya Allah murka dengan orang itu. Di akhir zaman akeh ngono. Dan ini bahaya ini. Makanya itu jangan sampai kamu tadi itu melakukan hal-hal yang dilarang. Sebenarnya begini, saudara. Guyu gitu di masjid. Guyu di luar masjid itu kurang bagus. Kalau terlalu. Enggak wajar. Apalagi tertawa ada di dalam masjid. Tertawa di luar masjid itu loh. Itu jangan terlalu banyak. La tuksiru dhihik. Fa inna kathrata dhihik tumitul qalb, kata Nabi. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu akan membuat hati mati. Akan membuat hati mati. Pernah Rasulullah menemui beberapa orang kumpul gitu. Jagongan. Ngakak-ngakak borong. Kok. Mbuh, di sungai ana apa ndak ngono. Dihampiri sama Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah. Didekati sama Rasulullah. Udhkurul maut. Ama walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kamu yang banyak tertawa, ingat loh ya. Ingat, kamu bakal mati. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu tidak tahu bagaimana alam kubur, kamu nggak tahu. Aku roh, kata Nabi. Aku nih tahu. Aku menyaksikan. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya sakaratil maut kalau orang itu dicabut nyawanya. Kamu nggak tahu. Aku ini tahu. Kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya pengadilan Allah di hari kiamat. Bagaimana orang ketakutan ada di saat itu. Aku ini sudah tahu, kata Nabi. Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, nggak mungkin kamu akan banyak tertawa, pasti banyak menangis. Artinya, ojo nemen-nemen gitu loh. Sampai akhirnya kamu lupa mati, kamu lupa akhirat, kamu lupa kubur, kamu lupa nanti surga, kamu lupa neraka. Yang penting hiburan, yang penting asyik, yang penting senang di dunia. Lah ini bahaya dah. Ini bisa membuat hati
mati. Hah? A'udzubillah min dzalik. Apalagi tujuannya adalah untuk membuat orang tertawa. Dibayar untuk membuat orang tertawa. Kata komedi. Bayar. Gimana caranya untuk membuat orang tertawa? Kadang-kadang menghina orang. Tertawa kita. Kadang-kadang jelek-jelekkan orang. Tertawa kita. Kadang-kadang cerita palsu. Tertawa kita. Lah. Orang kalau sudah seneng tertawa, hati ini soro sudah. Seharusnya iling, ya Allah, gimana kalau saya mati nih, anak-anak saya ya apa nih? Ya Allah, nangis dia minta, ya Allah beri hidayah anak saya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, gitu. Kalau ingat mati, ya Allah, gimana kalau saya su'ul khotimah, ya Allah, minta kepada Allah husnul khotimah. Begitu, itu orang yang hebat, itu orang yang soleh, saudara. Alhasil, jangan terlalu banyak tertawa, nggak bagus. Ya, rubba dhahikin mala afahu wa akfanuhu qad khurrijat min indil gassar. Banyak orang yang tertawa. Kalau tertawa, mulutnya terbuka semuanya, ketok kabeh sak kerongkongane. Dia bisa tertawa begitu, padahal kafarnya udah disiapkan. Beberapa jam lagi atau beberapa saat lagi dia akan dibungkus dan menjadi mayit. Loh. Ini calon-calon mayit camat ini. Calon mati ini kadang-kadang tidak mikir matinya. Kadang-kadang orang yang tertawa nggak lama mungkin kecelakaan, nggak lama mungkin kena serangan jantung, mati. Karena itu jangan banyak tertawa. Silahkan tertawa, tapi jangan terlalu banyak. Kayak mangan ngono lho. Makan itu kalau terlalu banyak kencing manis kon. Kolesterol nanti kamu. Makan itu secukupnya. Silahkan tertawa, tapi yang wajar, jangan terlalu banyak. Tidak tahu netes motone guyud dok cangkemi. Lah kalau sudah demikian, itu yang bahaya. Ini yang akan bisa mengakibatkan hati itu mati. Masya Allah. Kita lihat orang sekarang kadang-kadang ngubur jenazah sampai guyonan. Ngubur jenazah sampai guyonan. Ya apa? Kalau orang dulu itu Pak, ngubur jenazah, orang itu bingung, mau takziah sama siapa ini? Biasanya yang ketok susah itu keluarganya ya, yang kelihatan paling susah ya. Yang nangis itu keluarganya, sing liyane kan ndak. Ini kalau sekarang ini sungi ngono biasae. Ngono rokokan, ngono cekakaan, ngono jagongan, ini di kuburan ini. Tapi kalau orang dulu nggak begitu, semuanya itu nangis. Semuanya itu nangis. Dia membayangkan, ya apa oleh aku mati. Gimana kalau saya mati nih? Seberapa banyak bekalnya saya? Itu orang dulu itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah 2 kali. Menantu Rasulullah dua kali. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau sudah ingat mati atau diceritakan mati, pucat ketakutan. Ditanya, loh kenapa Anda nih? Kok Anda ini terlalu khawatir dengan mati? Anda ini khawatir dengan kuburan. Padahal neraka itu lebih dahsyat. Lebih parah siksanya di neraka. Lah kok kuburan ini Anda lebih ketakutan begitu? Kata Sayyidina Utsman, aku ini dengarkan Nabi berkata begini. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah.
Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Waman wajadahu syarran fama ba'dahu asyad. Aku ini dengarkan Nabi sendiri berkata, kuburan ini adalah tempat pertama menuju akhirat dari dunia. Sampean kalau dari dunia ke akhirat lewat mana dulu? Kuburan. Lah, orang kalau mendapatkan kuburannya ini bagus, nikmat, setelahnya tambah nikmat. Di dalam kuburan mudah, berarti setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah di pertamanya, tempat pertamanya ini siksa, maka setelahnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Aku ini khawatir kuburanku ya apa? Sayyidina Utsman yang sudah dikasih kabar oleh Nabi min ahlil jannah bakal masuk surga, khawatir kuburannya menjadi siksa. Utsman kraton cik nikati. Masya Allah. Karena itu ayo ya, kita semuanya diaturlah ya, jangan nangis toh. Nangis terus, ndak ada tertawanya. Yo sumpek keluargamu. Ya. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat. Ya Allah, saya ini masih banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak. Loh iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam lagi atau beberapa saat lagi dia akan dibungkus dan menjadi mayit. Loh. Ini calon-calon mayit camat ini. Calon mati ini kadang-kadang tidak mikir matinya. Kadang-kadang orang yang tertawa nggak lama mungkin kecelakaan, nggak lama mungkin kena serangan jantung, mati. Karena itu jangan banyak tertawa. Silahkan tertawa, tapi jangan terlalu banyak. Kayak mangan ngono lho. Makan itu kalau terlalu banyak kencing manis kon. Kolesterol nanti kamu. Makan itu secukupnya. Silahkan tertawa. Tapi yang wajar, jangan terlalu banyak. Tidak tahu netes motone guyud dok cangkemi. Lah kalau sudah demikian, itu yang bahaya. Ini yang akan bisa mengakibatkan hati itu mati. Masya Allah. Kita lihat orang sekarang kadang-kadang ngubur jenazah sampai guyonan. Ngubur jenazah sampai guyonan. Ya apa? Kalau orang dulu itu Pak, ngubur jenazah, orang itu bingung mau takziah sama siapa ini. Biasanya yang ketok susah itu keluarganya ya, yang kelihatan paling susah ya. Yang nangis itu keluarganya, sing liyane kan ndak. Ini kalau sekarang ini sungi ngono biasa.
ngono rokokan, ngono cekakaan, ngono jagongan, ini di kuburan loh. Tapi kalau orang dulu nggak begitu, semuanya itu nangis. Semuanya itu nangis. Dia membayangkan, ya opo, aku mati. Gimana kalau saya mati nih? Seberapa banyak bekalnya saya? Itu orang dulu itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu loh, menantu Rasulullah 2 kali. Menantu Rasulullah dua kali. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau sudah ingat mati atau diceritakan mati, pucat. Pucat ketakutan. Ditanya, loh kenapa Anda nih? Kok Anda ini terlalu khawatir dengan mati? Anda ini khawatir dengan kuburan. Padahal neraka itu lebih dahsyat. Lebih parah siksanya di neraka. Lah kok kuburan ini Anda lebih ketakutan begitu? Kata Sayyidina Utsman, aku ini dengarkan Nabi berkata begini. Al-gabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman wajadahu khairan, fama ba'dahu aisar. Waman wajadahu syarran, fama ba'dahu asyad. Aku ini dengarkan Nabi sendiri berkata, kuburan ini adalah tempat pertama menuju akhirat dari dunia. Sampean kalau dari dunia ke akhirat lewat mana dulu? Kuburan. Lah, orang kalau mendapatkan kuburannya ini bagus, nikmat, setelahnya tambah nikmat. Di dalam kuburan mudah, berarti setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah di pertamanya, tempat pertamanya ini siksa, maka setelahnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Aku ini khawatir kuburanku ya apa? Sayyidina Utsman yang sudah dikasih kabar oleh Nabi min ahlil jannah bakal masuk surga, khawatir kuburannya menjadi siksa. Utsman kraton cik nekati. Masya Allah. Karena itu ayo ya, kita semuanya diaturlah ya, jangan nangis nangis terus, ndak ada tertawanya. Yo sumpek keluargamu. Ya. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat. Ya Allah, saya ini masih banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak. Lu iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Khairan fama ba'dahu aisar. Wa man wajadahu syarran
fama ba'dahu asyad. Aku ini dengarkan Nabi sendiri berkata, kuburan ini adalah tempat pertama menuju akhirat dari dunia. Sampean kalau dari dunia ke akhirat lewat mana dulu? Kuburan. Lah, orang kalau mendapatkan kuburannya ini bagus, nikmat, setelahnya tambah nikmat. Di dalam kuburan mudah, berarti setelahnya lebih mudah. Tapi kalau sudah di pertamanya, tempat pertamanya ini siksa, maka setelahnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih menyakitkan. Aku ini khawatir kuburanku ya apa? Sayyidina Utsman yang sudah dikasih kabar oleh Nabi min ahlil jannah, bakal masuk surga, khawatir kuburannya menjadi siksa. Utsman kraton cik nikati. Masya Allah. Karena itu ayo ya, kita semuanya diaturlah ya, jangan nangis nangis terus, ndak ada tertawanya. Yo sumpek keluargamu. Ya. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat, ya Allah. Saya ini masih banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak lu iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Artinya yang wajar. Kalau diceritakan surga, kamu harus semangat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk penghuni surga. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ibadah. Kalau diceritakan neraka, diceritakan adab kubur, diceritakan hisab, diceritakan itu, sing ono wedine gitu loh. Yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gimana saya ini masih banyak maksiat, ya Allah. Saya ini masih banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, atubu ilallah, tobat saya kepada Allah. Begitulah maksudnya. Nah, satu saat bolehlah kita bergurau. Ojo engko ketemu bojo nangis. Ketemu anak nangis. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu tok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak lu iya apa sih? Gendeng ta wong-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung.
karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Tangis-tangisan terus. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Nah, kalau bersendau gurau juga boleh, tapi jangan guyu dok. Diceritain neraka guyu. Di neraka itu disiksa gini. Kakak lu iya apa sih? Gendeng tawang-wong iki. Diceritain kuburan tertawa. Ya, apa ini orang ini? Nah, ini sudah tidak wajar. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Kalau sudah demikian sudah tidak wajar. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, kita dijadikan orang yang beradab ya. Masuk masjid beradab. Nah, ada dalam masjid tidak ngomong kecuali yang baik. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Kemudian kita menjadi orang yang ahli masjid. Dan mudah-mudahan akhirnya kita termasuk golongan yang beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Beruntung. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma.